Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita hari ini kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek percintaan kamu hari ini, tanggal 27 September 2024. Bagaimanakah yang akan terbaca? Kita akan coba lihat ya bersama-sama ya. Tapi ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan coba cek untuk energi kata hatinya. Bagaimanakah perasaan terdalamnya, ataukah ada yang ingin diungkapkan kepadamu hari ini? Kita akan coba buka dulu ya kartunya. Fokus kepada kartu ini, bayangkan dia orang yang kau pikirkan. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini seseorang ingin mengatakan kepada kamu, thank you for teaching me how to appreciate the small thing in life. Terima kasih ya. Terima kasih aku untukmu karena kamu sudah mengajarkan bagaimana cara untuk menghargai hal-hal kecil di dalam hidup ini. Nah, jadi ada seseorang yang merasa sangat beruntung saat kenal dengan kamu. Apakah dia ini orang baru? Apakah ini dia teman kamu? Ataukah seseorang yang sudah menjadi pasangan kamu? Dia merasa sejak bertemu dengan kamu, banyak hal-hal yang dia dapatkan, yang dia pelajari. Dari hal-hal kecil pun, bahkan dengan hanya mengucapkan terima kasih, itu sudah membuat dia merasa belajar dari kamu. Karena selama ini, dia mungkin tidak pernah mendengarkan kata terima kasih, atau dia juga tidak pernah berterima kasih gitu ya. Karena dengan kehidupan dia yang mungkin glamor, dia memiliki semuanya, atau seseorang ini yang merasa dia berkuasa. Jadi dia tidak merasa, tidak beranggapan, aku nggak butuh meminta maaf, atau aku tidak butuh untuk berterima kasih gitu loh. Secara yang aku rasakan sekarang, orang yang berterima kasih kepada aku. Nah, jadi itu ada keangkuhan dia, ada kesombongan dia ya selama ini. Tetapi sejak kenal dengan kamu, dia merasa banyak hal-hal kecil yang membuat dia akhirnya bisa berubah ya. Yang dulunya mungkin arogan, sekarang sudah benar-benar menjadi orang yang positif, orang yang baik, orang yang berempati dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dan dia juga ingin mengatakan, I like sleeping next to you. Aku ingin tidur selanjutnya dengan kamu. Nah, jadi seseorang ini seperti, ya ini kalau kita ambil positifnya, dia seperti ingin menikah dengan kamu. Ya, dia seperti ingin menjadikan kamu itu adalah ratunya. Orang yang bisa membuat dia nyaman. Di saat dia bangun tidur, ada kamu di sampingnya. Jadi ini yang diinginkan seseorang ini. Kamu bisa melihat dari sikapnya, tingkahnya, orang ini bagaimana. Tulus apa enggak? Bener apa enggak gitu loh. Kamu akan ngerasakan. Apalagi misalnya nih, kamu yang berkenal di sosial media ya. Nah, terus kalau di sosial media itu kan kebanyakan kan bohongan ya, kebohongan. Tetapi kamu bisa lihat dengan cara dia ke kamu. Baru kenalan, dia kayak pengen nih kenal dengan teman-teman kamu. Dia kayak pengen kenal dengan keluarga kamu. Terus dia juga ingin memperkenalkan keluarganya ke kamu. Arti kata ada keinginan dia yang pengen serius. Tetapi kalau dia menutupi banyak sebuah rahasia, mungkin dari wajah aja dia tidak pernah memperlihatkan gitu ya. Atau mungkin dia tidak pernah memperkenalkan teman-temannya ke kamu. Atau memang hanya satu orang yang dikenalkan sama kamu. Kamu pertimbangkan lagi, apakah ini hubungan yang wajar? Masa kita berteman atau punya hubungan di sosial media gitu ya. Kita tetap tidak pernah video call, kita tidak pernah benar-benar kayak apa ya, mengetahui tentang diri dia. Apalagi sudah cukup lama. Apakah kamu mau bertahan dengan hubungan itu? Apalagi dia meminta uang sama kamu, minta uang pulsa atau uang apa. Nah, coba kamu pertimbangkan.
Ini dari segi negatifnya ya. Kalau dari segi positif sih dia ya kayak pengen sih bersama dengan kamu. Itu bisa kita lihat. Benarkah orang ini tulus? Benar nggak orang ini memanfaatkan ya? Apalagi kita orang yang pintar, cerdas. Jadi jangan sampai kita dibutakan oleh cinta. Karena cinta itu selalu membutakan kita. Karena yang akan menyakiti kita itu adalah orang yang kita cintai. Bukan seorang teman, bukan seorang siapapun. Orang yang akan menyakiti kita itu adalah orang yang kita cintai. Oke, ingat itu. Karena apapun nanti yang perilaku dia yang tidak bisa kita terima, kita akan merasa sakit, kita akan merasa sedih. Jadi janganlah terlalu mencintai seseorang. Kita juga mencintai seseorang itu ya berpikir secara logika juga. Oke, nah itu yang terpenting. Jadi kamu bisa melihat tanda-tanda dia. Kalau memang dia ada yang aneh, yang janggal, ya udah, kamu batasi diri kamu. Atau jangan terlalu berharap. Jalani aja. Seperti air mengalir, ya kalaupun berjodoh ya pasti akan bertemu, begitu. Oke? Di sini dia juga ada seseorang akan mengatakan, "You are like an angel that's come into my life to heal and nurture me." Nah, kamu seperti malaikat bagi aku yang datang ke dalam hidup aku untuk menyembuhkan dan menjaga aku. Jadi seseorang ini benar-benar mengatakan ya, kalau sejak ketemu dengan kamu dia merasa hidupnya itu berubah, drastis, signifikan lah ya. Yang tadinya mungkin dia tidak punya tujuan hidup, sekarang dia punya tujuan hidup. Yang tadinya dia ngerasa tidak ada yang suka sama dia, yang menjaga dia, yang peduli sama dia, sekarang ada yang peduli. Aku nggak perlu banyak orang peduli sama aku, cukup satu orang. Itu sudah sangat membuat aku bersyukur. Itu yang dia katakan. Apalagi ini adalah orang yang dia cintai. Ternyata ada cinta yang terbalas di sini. Ya. Jadi ini, aku harap teman-teman memiliki orang seperti ini. Kalau memang dia merasa kamu itu adalah orang yang penting bagi dia akan meratukan kamu, dia akan merajakan kamu, ya. Dia akan memprioritaskan kamu di sini. Karena di dunia ini tidak ada orang yang sibuk. Tapi orang yang menyibukkan diri ada. Kalau dia mengatakan aku sibuk, apa enggak ada waktu dia untuk makan, untuk istirahat, untuk isoma, apa enggak ada, ya? Apa enggak sempat hanya beberapa menit aja atau beberapa detik dia menghubungi kamu, apa enggak sempat? Nah, logikanya tidak ada orang yang sibuk di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak memprioritaskan kamu. Oke? Jadi kalau dia seseorang yang benar-benar jadi malaikat bagi kamu, dia akan merasakan kamu selalu care sama dia, kamu selalu membahagiakan dia, kamu selalu memprioritaskan dia. Atau sebaliknya, dia akan selalu memprioritaskan kamu. Oke, teman-temanku. Di sini dia juga ingin mengatakan, I can't help mentioning you to my close friend and or family members. Nah, jadi ini ada pengecualian. Ada seseorang jika seseorang ini tidak bisa memperkenalkan kamu dengan temannya, dengan keluarganya, ini yang kita bicarakan tadi. Jadi ada hal-hal negatif yang muncul jadi dengan ini. Jadi seseorang ini jika dia belum ada untuk memperkenalkan kamu dengan temannya, keluarganya, saudaranya, siapapun itu, kamu pertimbangkan lagi. Arti kata dia seseorang yang mungkin ada dua alternatif ya. Dia yang belum siap, ya, siap mental, fisik, materi belum siap, ya, takut mengecewakan kamu. Ada lagi hal yang negatifnya. Mungkin bisa jadi dia tidak memprioritaskan kamu, dia tidak serius dengan kamu, dia tidak tulus dengan kamu. Yang dia pikirkan hanyalah memanfaatkan kamu. Makanya dia tidak memperkenalkan kamu dengan orang lain. Jadi ini bisa kamu telaah ya. Jadi kita ada energi negatif dan ada energi positif. Tergantung kamu mau ngambil yang mana. Kalau kamu berpikir positif, oh mungkin dia belum siap dari segi mental. Kamu kan bisa bertanyakan, kenapa sih kamu nggak memperkenalkan aku dengan keluarga? Aku belum siap, ya. Karena aku belum siap secara mental, aku belum siap secara materi. Aku pengen membuat aku sukses dulu dan akan membuat kamu bahagia, ya. Terkadang kan membahagiakan seseorang itu kan bermacam cara, dari segi materi, ya, dari segi cinta, ketulusan, dan banyak sekali. Banyak cara orang untuk mencintai kita, ya. Kita akan coba cek bagaimana hubungan percintaan kamu selanjutnya. Aku melihat nih, mungkin ini orang baru kah, atau orang yang sudah lama menjalin hubungan dengan kamu, ya. Ternyata di sini ada karmik yang terjadi ya. Mungkin karena terlalu sangat mencintai, jadi
bagi kamu yang memiliki hubungan baru di sini, ya, mungkin kamu perlu perhatikan, ya. Mungkin dengan cara, oh aku nggak boleh terlalu berlebihan nih memprotek dia gitu ya, atau aku nggak boleh terlalu mencintai dia. Mungkin itu apa ya menjadi obses jadinya gitu lah. Dan itu kalau kita sesuatu hal yang berlebihan itu pasti akan menyakiti kita. Atau seseorang itu takut kehilangan kamu. Nah, jika takut kehilangan kamu, pasti dia akan menjadi posesif ya. Di situ kamu harus benar-benar mencoba memberikan pengertian kepada dia. Kalau kamu itu adalah orang yang dia cari selama ini. Jadi jangan ragukan cinta kamu, ya. Jadi perlu jika ada karmik di sana di hubungan kamu dengan dia, coba kamu bicarakan dari hati ke hati dengan dia. Karena jika tidak, hubungan ini mungkin akan saling meninggalkan, separation. Oke? Nah, jadi aku melihat seseorang ini nantinya di saat kamu merasa kayak enggak nyaman dengan proteknya dia, dengan cinta dia yang berlebihan, otomatis perpisahan akan terjadi. Itu membuat dia sangat merindukan kamu, membuat dia sangat sakit atau sebaliknya. Jadi di sini perlu ya untuk memanage hati kita, perasaan kita gitu ya, mengontrol emosi kita, sehingga jangan sampai kita terlalu berlebihan terhadap seseorang. Karena aku melihat seseorang ini nantinya, di saat dia terlalu menunjukkan proteknya ke kamu, cintanya ke kamu ya, itu akan membuat kamu tidak nyaman. Ya, ya semua harus ada dia, semua harus melapor ke dia. Nah, itu kan membuat kita tidak nyaman. Siapa sih kamu gitu ya? Kami itu bukan siapa-siapa aku, gitu. Akhirnya keluar kata-kata itu. Padahal kita kan pasti pengen privasi juga ya, pengen me time juga gitu ya. Tapi ya di sini kamu terlalu sangat dikekang. Itu membuat semuanya hubungan ini menjadi karmik jadinya. Oke. Nah, di sini ya pada akhirnya beberapa dari kamu ataupun dia nantinya saat ini dia kayak pengen menyembuhkan hatinya. Dia hancur. Dia sudah tergila-gila sama kamu di sini. Ya, tergila-gilanya itu yang membuat dia hancur. Coba santai aja mencintai seseorang. Ya kalau jodoh kita bertemu, kalau enggak ya kita jalanin aja seperti biasa sampai di mana nantinya kita bisa bertahan begitu loh. Jadi itu aja jangan pikirkan yang muluk-muluk. Oh aku harus bisa hidup bersama dengan kamu selamanya. Enggak bisa kita tentukan seperti itu. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah mempererat hubungan, menjaga hubungan, mengerti sama satu sama lain ya dan memberikan menerima kekurangan masing-masing. Begitu, oke? Nah, sementara antara kamu dengan dia itu sebenarnya adalah orang yang mirror, banyak persamaan. Persamaan ini nantinya yang bisa jadi akan menjadikan kamu dengan dia punya takdir untuk bersama. Oke? Tapi terkadang ya kita itu menemukan seseorang yang tulus itu tidak gampang ya, tidak akan mudah. Ya, mungkin bisa jadi kita nantinya akan ditemukan dulu dengan hubungan yang salah, dengan orang yang salah, untuk kita bisa belajar. Nah, di situ nantinya kamu akhirnya bisa untuk belajar mengikhlaskan, belajar untuk memilih gitu ya, belajar untuk eh, menjalankan hidup ini dengan enjoy, jangan terlalu dipikirkan begitu ya. Jadi kalau kita benar-benar enjoy dalam menjalankan hidup, kita akan bahagia, kita akan happy. Walaupun nantinya kita disakiti, kita dikhianati ya. Kita anggap itu adalah sebuah pembelajaran. Kita anggap dia itu adalah bukan orang yang tepat buat kita, gitu loh, ya. Jadi itu sebenarnya ya intinya. Kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang akan terbaca? Ini tentang seseorang yang begitu sangat mencintai kamu sebenarnya ya, tapi udah terlalu sangat. Jadi akhirnya dia berantakan jadinya ya. Oke, kita akan coba cek untuk perjalanan cinta kamu selanjutnya di sini dengan kata tarot. Untuk zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, di sini aku melihat ada di Emperor, ada Aries. Nah, ini menggambarkan ya seseorang ini sebenarnya memiliki power. Dengan powernya itu dia beranggapan aku bisa kok menguasai kamu gitu ya. Dan akhirnya ya mudah-mudahan aja dengan kamu ngerasakan oh ini udah nggak bener nih, kamu mencoba bicara dari hati ke hati kan, apalagi kamu juga mencintai dia, nggak inginkan hubungan ini hancur begitu ya. Jadi kamu mencoba untuk menyadarkan seseorang ini agar kamu dengan dia benar-benar bisa bahagia di masa depan. Oke. Nah, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Aries, Leo, Sagit. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, tapi sepertinya semua zodiak ada di sini.
Oke, teman-temanku, aku melihat seseorang ini benar-benar kayak menunjukkan egonya, sangat ego banget gitu ya. Nah, di sini aku, melihat bahwasanya seseorang ini sepertinya di saat ada konflik dengan kamu, dia seperti ingin meninggalkan kamu. Dia merasa hidupnya bisa happy tanpa kamu, ternyata enggak ya. Dia mulai mencari kestabilan lagi. Mencari kestabilan, dia mulai berpikir kembali untuk bagaimana bisa menemukan kamu lagi. Mungkin apalagi di sini kamu baru berteman, baru berkenalan misalnya, baru menjalin hubungan, tapi kenapa harus berpisah? Ini terpenting. Ini mungkin untuk kamu yang baru-baru menjalankan hubungan, mungkin bertemu dengan orang baru, perlu dibicarakan terlebih dahulu ya. Bagaimana ke depannya, bagaimana kamu gitu ya. Nah, ini juga aku melihat ada Pack of Cup. Pack of Cup ini adalah satu fokusnya seseorang terhadap cintanya. Dia mulai tahu nih, oh aku mencintai kamu. Kalau kita mencintai seseorang itu pasti kita apa ya, membiarkan seseorang itu melakukan apa yang sesuai dengan keinginan dia selagi itu dalam konteks yang positif ya. Nah, jadi kita harus mendukung, mensupport. Nah, tapi yang sejak ada karmik ini, kamu tidak pernah merasakan itu. Nah, disitulah perlu kita bicarakan terlebih dahulu ya. Ini ada King of One juga. King of One akhirnya mungkin seseorang ini mulai bertindak, bertransformasi, merubah dirinya. Oh benar, aku nggak boleh begini, aku nggak boleh begitu. Dan akhirnya hubungan kamu akan langgeng di sini. Hubungan kamu akan benar-benar menuju ke masa depan yang ceria gitu ya. Jadi ini aku lihat, aku tangkap dari energi kamu. Kita akan coba cek untuk inisialnya ya. Siapa? Teman sekolah, mantan terindah, teman lama. Ada O dan S yang pernah berkhianat. A, C, B. Wah, A, B, C ya. A, B, C, O, dan S. Oke. Kita lihat untuk zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Ada Gemini, ada Aries, ada Cancer, ada Aries. Oh, ada Taurus. Oke. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Yang kuat kondisinya. Kita akan coba cek. Nah, ini ya. Kita ambil kesimpulan. Seseorang ini benar-benar merasakan sangat mencintai kamu. Ya, sangat-sangat mencintai kamu. Tapi ingat, jika di sini ada sebuah karmik, kamu akan benar-benar bisa saling meninggalkan nantinya ya. Dia mengatakan you are like an angel. Kamu seperti malaikat gitu loh. Nah, tetapi mungkin dia harus bisa mengontrol cinta dia ke kamu itu bagaimana agar tidak terjadi separation dan karmik. Oke? Itu yang terpenting, teman-temanku. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.